Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Cerita tangis kami Tuhan telah Kau perhatikan, hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami artikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap bertebu jadi ciptaan baru. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Ia telah menang atas maut
dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Jaya dan megah, turun balak surga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit, maha mulia, dikaulah jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan Saudara-saudara, mari kita berdoa. Hari ini kami sungguh bergembira, bersukacita oleh karena Kristus telah bangkit. Bapa di surga, kebangkitan itu akan menjadi sia-sia ketika tidak mempunyai dampak dalam kehidupan kami yang semestinya terus-menerus dibarui, diubahkan. Tolong kami ya Bapa, ketika mendengar berita Paskah melalui firman-Mu ini, tidak hanya sebagai pengetahuan saja, melainkan meresap dalam hidup kami, menjadikan diri kami manusia-manusia yang dibangkitkan, yang mempunyai harapan, yang optimis akan hari depan. Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pembacaan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menguraikannya dalam bentuk khotbah ini. Urapi dan kendalikan lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga yang terucap merupakan penyataan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kebangkitannya hari ini kami rayakan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya 25 ayat 6 hingga 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan
yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari
bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga ke-11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, berita Paskah hari ini akan terambil dari Yohanes 20 ayat pertama sampai dengan 18. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai 18. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebangkitannya memulihkan. Selamat Paskah, selamat bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, rasanya sulit mengelak dari pendapat yang mengatakan bahwa cinta mempunyai energi atau kekuatan yang dahsyat. Cinta itu seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Begitulah kata Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, pantaslah kalau kita amati orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta terhadap apapun juga. Ia akan memiliki energi yang luar biasa. Kreativitas yang sangat tinggi. Gak ada matinya. Ini kata ungkapan anak muda.
Seolah-olah tenaga dan antusias terus ada walaupun melakukan banyak aktivitas yang menguras energi. Saudara-saudara, masih ingatkah ketika Anda dulu jatuh cinta pada kekasih Anda? Apa yang Anda akan lakukan untuk menyenangkan buah hati Anda? Saudara-saudara, tentu kita akan melakukan apapun untuk orang yang kita kasihi. Tidak ada habisnya. Saudara-saudara, cinta membuat orang itu bersemangat, bergairah. Selain cinta mempunyai energi yang dahsyat, cinta juga memiliki sisi sentimental, egosentris yang begitu kuat. Yang dicintai hanya boleh menjadi milik kita, tidak boleh dimiliki orang lain. Saudara-saudara, perhatikanlah orang yang sedang kasmaran. Selain ia dapat melakukan apa saja buat kekasihnya, ia juga menuntut agar sang kekasih tidak membagi cintanya dengan orang lain, dengan siapapun. Ia ingin memilikinya sendiri. Ia ingin menahan cinta kasih itu untuk dirinya. Ada kisah-kisah yang tidak masuk akal. Dan memang cinta terkadang tidak masuk akal. Dari sisi egosentris cinta. Sebut saja misalnya Linda Case. Case tidak mau melepaskan suaminya yang sudah meninggal. Sehingga ia membalsam, mengawetkan jasad jenazah sang suami ini. Lalu hidup selama 2 tahun dengan jasad yang sudah diawetkan itu sampai polisi akhirnya menemukannya. Saudara-saudara, kisah serupa terjadi dengan Levan, laki-laki asal Vietnam yang begitu kuat mencintai istrinya. Sehari sesudah sang istri dimakamkan, ia menggali kubur itu, lalu membawa jasad mayat sang istri ini ke rumahnya. Dan demi membuat jasad istrinya tahan lama, Lee menutup mayat istrinya itu dengan lilin. Dengan lilin, lalu kemudian plester dan plastik. Ia menata rambut dan mendandaninya. Lee tidak rela melepas sang istri untuk kembali ke tanah. Pasti kita akan menjumpai kisah-kisah aneh lainnya tentang cinta kalau kita terus menggali, menyimak, mencarinya. Saudara-saudara, dalam bingkai cinta ini kita melihat apa yang terjadi dengan Maria Magdalena ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit ini. Dalam bacaan Injil tadi, saudara-saudara, Maria Magdalena ingin terus memegang erat Yesus. Ia tidak rela kalau kali ini Yesus meninggalkannya lagi. Menurut tradisi, Maria ini adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ia terancam dihukum mati dengan cara dirajam. Namun Yesus telah melepaskannya dan mengampuni serta menyucikannya. Maka tidaklah mengherankan kalau Maria Magdalena ini mengasihi Yesus lebih daripada yang lain.
Ia tidak ingin Yesusnya itu pergi lagi. Perasaan dan sikap seperti ini bukan hanya milik Maria, melainkan semua orang, Anda, saya, termasuk di dalamnya. Kita tidak ingin dan tidak rela melepaskan orang yang kita kasihi begitu saja. Kita tidak mau ditinggalkannya. Saudara-saudara, seorang penafsir William Berkeley menjelaskan kata Yunani, jangan memegang aku, mi aptau. Dalam suatu terjemahan keliru dari teks mula-mula sebenarnya yang ditulis dalam bahasa Arab. Dialog itu, obrolan itu tentunya berlangsung dalam bahasa Aram, bukan dalam bahasa Yunani. Dan apa yang ditulis Yohanes dalam terjemahan dari Aram ke Yunani, ada yang mengusulkan bahwa sebenarnya yang dikatakan Yesus adalah begini: jangan pegang aku, akan tetapi sebelum aku pergi kepada Bapa, pergilah kamu kepada saudara-saudaramu dan beritakanlah kepada mereka. Berita apa? Jelas berita kebangkitan. Dalam hal ini seolah-olah Yesus mengatakan, janganlah membuang-buang waktu terlalu banyak untuk menyembah, memegang aku di sini. Karena kesukaan penemuanmu yang baru, melihat aku sudah bangkit. Tetapi pergilah dan beritakanlah kabar baik ini kepada semua murid. Ya, seolah-olah saudara-saudara Tuhan Yesus yang melarang yang kita baca itu sebetulnya adalah bahwa ia mengingatkan, jangan kamu memegangi terus. Ada tugas yang harus kamu lakukan. Dalam bahasa Yunani digunakan bentuk present imperatif. Oleh karena itu kalimatnya dapat berarti, berhentilah memegang aku. Sepertinya Yesus mau berkata kepada Maria Magdalena, jangan kau terus memegang aku secara egosentris bagimu sendiri, hanya untukmu sendiri. Dalam waktu dekat aku akan pergi kepada Bapa. Aku ingin berjumpa dengan murid-muridku sebanyak mungkin sebelum waktu itu tiba. Sekarang pergilah dan ceritakanlah kabar baik ini kepada mereka, sehingga tidak ada waktu di mana kita dan mereka masih ada bersama-sama akan terbuang dengan sia-sia. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jika kita memahami obrolan dialog ini dalam konteks seperti penafsiran di atas itu, barulah kita mengerti bahwa cinta Maria Magdalena kepada Yesus membuatnya itu tidak rela untuk melepaskan Yesus. Ia terus menggandoli Yesus. Logikanya, kalau ini berlangsung lama, dalam arti Maria Magdalena terus-menerus memegang Yesus, selain tidak ada gunanya, juga membuang waktu percuma. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu ternyata telah menyadarkan Maria bahwa selama ini ia hanya ingin merasakan dan menggenggam cinta kasih Tuhan itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Namun kini Tuhan memintanya untuk tidak terlalu lama memeganginya, sebab waktunya terbatas dan berita kebangkitan itu harus didengar oleh sebanyak mungkin orang. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Yesus mengubah energi cinta yang egosentris menjadi energi pemberitaan kabar baik bagi semua orang. Saudara-saudara, disinilah
kita dapat mengerti bahwa Yesus sanggup mengubahkan energi cinta yang super egois, egosentris itu menjadi energi berita gembira, kabar sukacita bagi banyak orang. Maria Magdalena kemudian menyadari bahwa kasihnya kepada Yesus bukan diungkapkan dengan cara mengekang atau memenjara Yesus bagi dirinya sendiri, melainkan menyebarkan berita gembira itu bagi banyak orang. Maria kemudian dapat menjelaskan, melepaskan genggamannya, dan ia berlari memberitakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus kepada murid-murid yang lain. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya belajar dari teks ini sebuah pemulihan. Kebangkitan Yesus itu memulihkan pertama-tama Maria Magdalena. Memulihkan dari cinta yang egosentris, egoisme, untuk saya, kepentingan saya. Akibatnya ketika kita kehilangan apa yang saya dambakan, maka lukanya begitu dalam. Kebangkitannya ini menolong Maria untuk pulih dan sadar bahwa cinta yang ia miliki kepada Yesus itu bukan yang seperti itu. Tetapi harusnya ini meluap dengan kegembiraan untuk juga memberitakan kepada orang lain tentang kebangkitan itu. Saudara-saudara, bukankah kebanyakan kita seperti Maria Magdalena? Kita merasa tidak ada yang salah. Ini wajar dan manusiawi. Kalau fokus cinta kasih kita itu adalah diri sendiri. Kita sering meminjam topeng pelayanan. Namun yang terjadi, pelayanan itu berpusat justru pada diri sendiri, pada gereja sendiri, kepentingan sendiri. Ketika pelayanan itu mulai mengusik rasa aman, nyaman kita cenderung menarik diri. Sehingga memuliakan Yesus menjadi sempit dan tereduksi dengan ukuran seberapa senang dan puas aku menikmatinya. Ukurannya bukan lagi memberdayakan orang lain supaya mendengar kabar sukacita dan mengalami cinta kasih Tuhan, tetapi pelayanan kita adalah bagaimana saya senang dengan itu. Saudara-saudara, pelayanan kita punya hanya terpasung di gereja dan untuk kalangan sendiri. Bukankah kalau kita jujur selama ini kehidupan kita juga berfokus pada capaian individu, kepentingan kelompok, pendek kata bersumber dari egosentrisme, egoisme kita. Seharusnya belajar dari perjumpaan Yesus yang bangkit dengan Maria Magdalena. Ini membawa perubahan mendasar bagi kita. Kita tidak terus-menerus memegangi, menggenggam kasih Yesus itu untuk diri sendiri atau kalangan sendiri. Melainkan menjadi cinta yang benar seperti yang Tuhan inginkan, yakni dengan menjadi alat dalam dan di dalam tangannya itu untuk memberitakan damai sejahtera Allah dengan kata atau perbuatan bagi semua makhluk ciptaannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kasih Yesus mengubah kasih yang egosentris Maria Magdalena ini. Kasih Kristus yang bangkit itu memulihkannya untuk Maria menemukan kasih yang sejati itu. Apakah kasih Yesus juga sudah mengubahkan kasih kita sehingga tidak lagi egois dan egosentris? Kalau kita seperti Maria telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu, maka sebuah keniscayaan terjadi. Kita berubah, kita dipulihkan. Kita bukan menjadi orang yang tersakiti, yang memerankan peran bahwa saya orang yang terjolimi.
Tetapi kita dipulihkan untuk melihat cintanya dan berbagi kepada orang lain. Memulihkan orang-orang lain. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita pulih. Tuhan ingin kita bangkit. Itulah sebetulnya hakikat dari Paskah itu. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami punya Tuhan yang bangkit. Tuhan yang mengalahkan kematian. Tuhan yang memberikan pengharapan. Tuhan yang mengubahkan dan memulihkan itu. Biarlah ini bukan sekedar teori, tetapi kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kami, terlebih dari masa-masa yang sulit, yang suram ini. Kami menjadi orang-orang yang bangkit, memberitakan pengharapan yang baru, memberitakan cinta kasih-Mu bagi segenap manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Tolong kami untuk dapat melakukannya. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini untuk setiap masalah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alaminya. Biarlah kami juga mengalami kebangkitan dalam kami mengatasi setiap masalah persoalan itu. Bapa di surga, masih banyak saudara-saudara kami yang lain yang terpuruk, yang merasakan begitu banyak penderitaan dan kesulitan. Biarlah Tuhan juga yang menolong untuk berkenan memulihkan. Tuhan memakai kami semua sebagai alat di tangan-Mu untuk seperti Maria memberitakan pengharapan, memberitakan Tuhan Yesus bangkit. Kami berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja-Mu, biarlah Tuhan juga menolong supaya gereja-gereja-Mu juga mewartakan cinta kasih-Mu dengan baik. Kami berdoa untuk GKI Mangga Besar, Tuhan yang menolong, memberkati sehingga setiap aspek pelayanan ini Tuhan yang mengubahkannya menjadi berkat dan akhirnya juga memuliakan nama-Mu. Inilah ya Bapa, doa-doa kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840299 340. Atau saudara dapat juga memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat
dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 86, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kau telah bangkit, Kau telah naik ke surga. Berterima kasih ya Tuhan, atas kebangkitan-Mu Kau juga boleh memulihkan dan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami melalui materi yang kami terima daripada-Mu. Kiranya kami juga boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan ya Bapa persembahan kami ini agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan pakailah rekan-rekan penatua yang akan mengelola persembahan kami ini. Kami alaskan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku menebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Kapan saja kasih-Nya pun jelas, di saat ku gelisah, dihibur ku lekas, di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benar
Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dekat, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya.